Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Pratama dengan NIM 3523101444, kelas J231A. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi, yaitu Bapak Dr. Adi Rusdi Widya, STMT. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS, yaitu dengan judul Perancangan Sistem Informasi E-commerce dan E-learning menggunakan use case diagram dan activity diagram. Kita langsung ke pembahasannya. Di sini ada pendahuluan, yaitu latar belakang. Jadi, perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara manusia melakukan aktivitas sehari-hari, termasuk dalam bidang perdagangan dan pendidikan. Sistem informasi berbasis internet seperti e-commerce dan e-learning mampu meningkatkan efisiensi proses bisnis maupun proses pembelajaran. Agar sistem dapat dikembangkan dengan baik, diperlukan tahap analisis dan perancangan menggunakan Unified Modeling Language atau UML. Khususnya use case diagram dan activity diagram, UML membantu pengembangan memahami kebutuhan pengguna dan alur kerja sistem secara terstruktur. Tujuannya yaitu menjelaskan konsep e-commerce, lalu menjelaskan konsep e-learning, lalu membuat use case diagram, lalu membuat activity diagram, dan juga menjelaskan implementasi kedua sistem. Kita lanjut ke pembahasan e-commerce. Pengertiannya. Jadi, elektronik e-commerce merupakan sistem perdagangan elektronik yang memungkinkan transaksi jual beli dilakukan melalui internet tanpa harus bertemu secara langsung. Pelanggan dapat mencari produk, melakukan pemesanan, pembayaran, hingga melacak pengiriman secara online. Lalu ini adalah contoh platform dari e-commerce. Kurang lebih seperti ini ya, ada Tokopedia, ada Shopee, dan juga ada Bukalapak. Ini adalah contoh platform dari e-commerce. Jadi pada gambar tersebut menampilkan beberapa contoh platform e-commerce yang populer seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Platform tersebut menyediakan layanan jual beli secara online yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam satu sistem. Melalui platform ini, pengguna dapat mencari produk, melihat informasi dan harga barang, melakukan transaksi pembayaran secara elektronik, serta memantau proses pengiriman hingga barang diterima. Keberadaan e-commerce memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berbelanja kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang langsung ke toko fisik. Adapun tujuan dari platform e-commerce yaitu mempermudah transaksi jual beli, memperluas pasar, mengurangi biaya operasional, meningkatkan pelayanan pelanggan, dan meningkatkan penjualan. Lalu adapun manfaatnya bagi perusahaan yaitu jangkauan pasar luas, lalu biaya promosi lebih murah, operasional 24 jam, dan juga meningkatkan keuntungan. Lalu bagi konsumen yaitu belanja kapan saja bisa, lalu pilihan produk lebih banyak, pembayaran lebih mudah, dan harga mudah dibandingkan yang lain. Lalu ada kelebihannya, yaitu kelebihan dari platform e-commerce yaitu praktis, cepat, efisien, dapat diakses 24 jam, dan jangkauannya luas. Kekurangannya itu risiko penipuan, bergantung internet, barang tidak dapat dilihat langsung, dan ancaman keamanan data. Lalu di sini ada use case diagramnya. Jadi use case diagram merupakan salah satu diagram dalam Unified Modeling Language yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara aktor pengguna dengan fungsi-fungsi yang tersedia pada suatu sistem.
Diagram ini bertujuan untuk menunjukkan kebutuhan fungsional sistem dari sudut pandang pengguna sehingga memudahkan proses analisis dan perancangan sistem informasi. Pada sistem e-commerce, use case diagram menggambarkan interaksi antara pelanggan, admin, dan kurir dengan sistem dalam menjalankan berbagai aktivitas yang tersedia. Dan ini pun lalu di sini ada use case diagram sistem e-commerce ya. Jadi di sini ada pelanggan, di sini ada admin, di sini ada kurir. Kita coba zoom lagi. Nah, jadi si pelanggan ini sistemnya itu registrasi, login, melihat produk, mencari produk, menambahkan ke keranjang, check out, melakukan pembayaran, dan terakhir itu melihat status pesanan. Lalu ada admin, yaitu sistemnya login, kelola data produk, kelola data pelanggan, memverifikasi pembayaran, kelola pesanan, lalu laporan penjualan. Lalu ada kurir itu melihat data pengiriman, mengirim barang, lalu update status pengirimannya. Oke, jadi gambar tersebut menunjukkan bahwa terdapat 3 aktor utama, yaitu pelanggan, admin, dan kurir. Pelanggan dapat melakukan registrasi, login, melihat, dan mencari produk, menambahkan produk ke keranjang, melakukan check out, melakukan pembayaran, serta melihat status pesanan. Jadi diagram ini menggambarkan seluruh fungsi utama yang terdapat pada sistem e-commerce beserta interaksi setiap aktor dengan sistem sederhana dan mudah dipahami. Lalu ada activity diagram. Activity diagram itu merupakan salah satu diagram dalam Unified Modeling Language yang digunakan untuk menggambar alur aktivitas atau proses bisnis yang terjadi dalam suatu sistem. Diagram ini menunjukkan langkah-langkah yang dilakukan oleh pengguna dan sistem mulai dari proses awal hingga proses selesai. Pada sistem e-commerce, activity diagram digunakan untuk menjelaskan proses pembelian produk mulai dari pelanggan melakukan login, memilih produk, melakukan pembayaran hingga barang diterima oleh pelanggan. Nah, ini pun ada activity diagram sistem e-commerce. Jadi seperti ini. Kita zoom. Jadi ini pelanggan ya. Tahapnya itu yang pertama mulai, terus registrasi atau login, melihat dan mencari produk, memilih produk, menambahkan ke keranjang, check out, menampilkan ringkasan pesanan, lalu melakukan pembayaran. Dia nyambung sama sistemnya ya. Sistemnya itu menampilkan ringkasan pesanan, memverifikasi pembayaran valid, membuat pesanan sukses, lalu menampilkan status pesanan, lalu pesanan dikirim. Lalu ada admin, juga ada kurir, kurang lebih seperti ini. Lalu ada contoh implementasi. Misalnya sebuah toko elektronik memiliki website penjualan, lalu alurnya pelanggan login, memilih laptop, check out, lalu membayar, lalu admin memverifikasi, lalu kurir mengirim, dan yang terakhir itu pelanggan menerima barangnya. Nah, ini ada pun contoh ilustrasi lah ya, ilustrasi alur e-commerce kurang lebih seperti ini ya. Ada memilih shopping, purchase, dan tahap akhir itu festival. Nah, yang seperti ini, step 1, step 2, step 3 sampai step 5. Oke, kita lanjut ke pembahasan e-learning. Di sini ada pengertian dari e-learning, yaitu e-learning merupakan sistem pembelajaran berbasis internet
yang memungkinkan proses pembelajar mengajar dilakukan secara daring. Sistem ini menyediakan materi, tugas, kuis, diskusi, hingga penilaian dalam satu platform sehingga proses pembelajaran menjadi lebih fleksibel. Nah, ini contoh dari platform e-learning. Kurang lebih seperti ini ya tampilannya. Ada ruang guru, ada classroom. Ini tampilan dari platform e-learning. Jadi platform e-learning ini seperti Google Classroom, seperti ruang guru. Platform tersebut digunakan untuk mendukung proses pembelajaran secara daring dengan menyediakan berbagai fitur seperti pengelolaan materi, pemberian tugas, kuis, hingga penyampaian nilai. Melalui sistem e-learning, proses belajar mengajar dapat dilakukan secara fleksibel tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat sehingga memudahkan interaksi antara pengajar dan peserta didik. Tujuan dari e-learning yaitu mempermudah pembelajaran, lalu belajar kapan saja bisa, lalu mendukung pembelajaran jarak jauh, lalu memanfaatkan teknologi pendidikan dan meningkatkan kualitas belajar. Jadi lebih fleksibel. Lalu ada manfaatnya nih. Manfaat untuk guru yaitu upload materi, memberikan tugas, memberikan nilai, dan monitoring kelas. Lalu untuk mahasiswa, belajar fleksibel, mengakses materi kapan saja, melihat nilai online, dan belajar mandiri. Lalu kelebihannya yaitu lebih fleksibel, efisiensi, materi tersimpan dan mudah diakses. Kekurangannya yaitu bergantung internet, itu kurang baik, interaksi langsung berkurang, membutuhkan perangkat tambahan, dan membutuhkan disiplin belajar. Lalu ada pun use case diagram sistem e-learning. Jadi pada sistem e-learning, use case diagram digunakan untuk menunjukkan aktivitas yang dapat dilakukan oleh mahasiswa, dosen, dan admin selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, ini ada pun sistem e-learning ya, seperti ini use case diagramnya. Jadi di sini ada mahasiswa. Sistemnya itu registrasi, login, melihat daftar mata kuliah, mengakses materi, download materi, mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas, mengerjakan kuis, melihat nilai, lalu logout. Di sini teman ada dosen, yaitu sistemnya login, kelola mata kuliah, upload materi, membuat tugas, membuat kuis, menilai tugas, memberikan nilai, melihat laporan kelas, lalu logout. Lalu ada admin. Di sini ada login, kelola user, kelola mata kuliah, kelola sistem e-learning, membuat laporan, dan logout. Itu berikut adalah use case dari sistem e-learning. Lalu ada activity diagram. Jadi pada sistem e-learning, activity diagram itu digunakan untuk menggambarkan proses pembelajaran mulai dari mahasiswa melakukan login, mengakses materi, mengerjakan tugas atau kuis, hingga dosen memberikan penilaian dan admin mengelola sistem. Nah, ini ada pun activity diagram sistem e-learning. Jadi seperti ini ya. Mahasiswa, ada sistem, dosen, dan admin. Nah, ini activity-nya kayak gini. Jadi diagram activity ini menggambarkan urutan aktivitas setiap aktor secara jelas sehingga memudahkan pemahaman mengenai proses pembelajaran yang berlangsung pada sistem e-learning dari awal hingga selesai. Lalu ada pun contoh implementasi. Misalnya universitas menggunakan sistem pembelajaran online. Jadi mahasiswa dapat login, mengakses materi,
mengikuti kuis, mengumpulkan tugas, dan melihat nilai. Sedangkan dosen dapat upload materi, memberikan tugas kepada mahasiswa, dan menilai mahasiswa. Nah, ini ada pun ilustrasi pembelajaran online atau menggunakan platform e-learning seperti ini. Nah, mungkin yang terakhir itu ada penutup ya, kesimpulan. Jadi e-commerce dan e-learning merupakan dua implementasi penting sistem informasi berbasis web yang mendukung aktivitas perdagangan dan pendidikan secara digital. Dalam proses pengembangannya, use case diagram digunakan untuk menggambarkan kebutuhan fungsional berdasarkan interaksi pengguna dengan sistem, sedangkan activity diagram digunakan untuk memodelkan alur proses bisnis secara berurutan. Dengan pemodelan UML, pengembangan dapat merancang sistem yang lebih terstruktur, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya mengenai platform e-commerce dan juga e-learning. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.